Menekankan Indonesia menghadapi ancaman serius seperti serangan cyber yang menargetkan sektor strategis. Ya, selanjutnya pemirsa, pemerintah merasa pentingnya membangun ekosistem digital yang tangguh. Ya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo menekankan Indonesia adalah salah satu komunitas digital terbesar di dunia dengan nilai ekonomi digital yang memproyeksikan mencapai 109 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.789 triliun rupiah pada tahun 2025. Di balik potensi itu, Tiko menekankan Indonesia menghadapi ancaman serius seperti serangan cyber yang menargetkan sektor strategis di era disrupsi yang penuh risiko. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar kedaulatan digital Indonesia terjaga. Kedengeran. Pemerintah optimis bisa membuka lapangan kerja sebanyak 3,5 juta lapangan kerja melalui kebijakan 8 stimulus ekonomi yang terbaru. Ya, salah satu stimulus ekonomi masuk dalam program penyerapan tenaga kerja baru. Pemerintah memprediksi akan tercipta sekitar 3,5 juta lapangan kerja dalam beberapa waktu ke depan. Optimisme tersebut muncul usai sejumlah program penyerapan tenaga kerja diluncurkan bersamaan dengan peluncuran insentif ekonomi terbaru. Pemerintah selain mengeluarkan stimulus ekonomi juga memaparkan sedikitnya 5 program penyerapan tenaga kerja. Kelima program tersebut yakni operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, replanting di perkebunan rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, dan modernisasi kapal nelayan. Pemerintah sendiri memperkirakan Koperasi Desa Merah Putih akan menyerap 681.000 orang. Target hingga 1,3 juta lapangan kerja di bulan Desember dengan asumsi sebanyak 81.487 koperasi di seluruh Indonesia. Sementara Kampung Nelayan dengan target 100 desa pada akhir tahun ini ditargetkan mampu menyerap 200.000 tenaga kerja. Revitalisasi tambak mampu menyerap sebanyak 168.000 pekerja. Sedangkan untuk program modernisasi 1.000 kapal nelayan diperkirakan akan menyerap 200.000 tenaga kerja. Dan perkebunan rakyat seluas 870.000 hektar bisa menyerap 1,6 juta lapangan kerja. Pemerintah sendiri memasang target penciptaan lapangan kerja mencapai 3,553 ribu lapangan kerja. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi terbaru hingga akhir 2025. Ya, insentif dan stimulus terbaru tersebut untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Usai rapat koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto resmi mengumumkan penerapan stimulus ekonomi bertajuk 8+4 hingga akhir tahun 2025. Insentif ekonomi 8+4 terdiri dari 8 program utama plus 4 program tambahan dalam paket stimulus yang mencakup kebijakan prioritas pemerintah. Ya, pemirsa, program tersebut diantaranya peningkatan penerimaan peserta magang, perluasan skema pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah khususnya untuk sektor industri hotel, restoran dan kafe, perpanjangan program bantuan pangan, fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal, fasilitasi akses program perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan, program padat karya tunai atau cash for work bagi para pekerja di sektor padat karya. Sejumlah stimulus dan insentif ekonomi terbaru ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, dari 8 program akselerasi pembangunan tersebut, yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum, UMP. Dan ini untuk 6 bulan.
dan anggarannya sudah disediakan sebesar 198 miliar. Yang kedua, mungkin yang terkait dengan Amerika Serikat dan China mengumumkan telah mencapai kerangka kesepakatan untuk mengalihkan kepemilikan aplikasi video pendek TikTok ke investor Amerika Serikat. Kesepakatan itu akan dikonfirmasi dalam perbincangan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping pada 19 September mendatang. Usai bertemu negosiator China di Madrid, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan tenggat waktu 17 September yang berpotensi mengganggu operasional TikTok di Amerika telah mendorong negosiasi menuju kesepakatan. Menurutnya tenggat tersebut dapat diperpanjang hingga 90 hari agar kesepakatan bisa difinalisasi. Adapun potensi kesepakatan TikTok yang memiliki 170 juta pengguna di Amerika Serikat menjadi terobosan langka dalam perundingan berbulan-bulan yang berupaya meredakan perang dagang. For a TikTok deal, the two leaders, President Trump and Party Chair Xi, will speak on Friday to complete the deal. We're not going to talk about the commercial terms of the deal. It's between two private parties, but the commercial terms have been... Ya, aktivitas ekonomi China melemah tajam pada bulan Agustus 2025 usai anjloknya aktivitas investasi dan konsumsi. Pelemahan ini memicu spekulasi bahwa pemerintah China akan menggulirkan stimulus tambahan untuk menjaga target pertumbuhan. Aktivitas ekonomi China melemah tajam pada Agustus 2025 dengan anjloknya investasi dan konsumsi yang lesu, memicu spekulasi pemerintah akan menggulirkan stimulus tambahan untuk menjaga target pertumbuhan. Data Biro Statistik Nasional China mencatat, output industri hanya tumbuh 5,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terendah sejak Agustus 2024. Penjualan retail naik 3,4% secara tahunan di bawah ekspektasi 3,8% dan melambat dari 3,7% pada Juli. Sementara itu, investasi aset tetap sepanjang Januari hingga Agustus 2025 nyaris stagnan dengan kenaikan hanya 0,5%, terburuk sejak 2020. Setelah membukukan pertumbuhan 5,3% pada semester 1 2025, ekonomi China diperkirakan melambat pada paruh kedua seiring meredanya lonjakan ekspor. Perlambatan ini akan berdampak signifikan bagi perekonomian global yang juga tertekan oleh tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain itu, tingkat pengangguran perkotaan naik menjadi 5,3%. Meski demikian, kinerja solid pada awal tahun membuat pemerintah China yakin target pertumbuhan sekitar 5% tetap tercapai, bahkan dengan perlambatan lebih dalam pada akhir tahun. Berbagai sumber IDX Channel.